Selamat pagi Jemaat GKJW Torsobo yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan membangun ibadah. Di dalamnya kita akan juga merayakan unduh-unduh. Untuk itu mari jemaat, kita bersama-sama membangun ibadah ini dengan tulus di hadapan Allah, walaupun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Untuk itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila saat ini Tuhan telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Dari hari ke hari kita bersama akan mengadakan perayaan unduh-unduh sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungannya di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Marilah kita memasuki peribadatan hari ini dengan penuh sukacita seraya menyanyikan pujian dari PKJ 4. Bait yang pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini. Dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ibadah perayaan unduh-unduh saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menunjukkan kasih setianya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesukacitaan kita bersama-sama merayakan unduh tahun 2021, dan sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita terambil dari surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah sabda Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan berkarya. Bagaimana Tuhan memberkati dan memelihara setiap kehidupan kita. Begitu besar anugerah berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semuanya itu Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kita lihat kehidupan kita ke belakang, seringkali berkat Tuhan itu kita balas dengan berbagai macam hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Untuk itu, mari kita pada saat ini bersama-sama menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kekurangan kita kepada Tuhan, serta memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh begitu besar, begitu agung, begitu ajaib karya-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau senantiasa memelihara, Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Namun, di balik semuanya itu ya Tuhan, kebaikan anugerah yang Tuhan beri seringkali tidak kami warnai dengan ungkapan syukur yang baik di hadapan-Mu.
Seringkali itu semua kami balas dengan rupa-rupa ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami pada saat ini sadar, mengakui, menyesali akan segala keterbatasan kami, akan segala dosa-dosa kami. Untuk itu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan menunjukkan pengampunan. Tuhan berkenan memberikan penyucian terhadap kami. Supaya pada saat ini di dalam kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, di dalam kami bersama-sama merayakan unduh-unduh di tahun 2021 ini, segala sesuatunya boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang sudah mengakui, menyesali segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerahnya. Berita anugerah bagi kita semua tertulis dalam kitab Mika, pasal yang ke-7, ayat 18-19 yang demikian bunyinya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Mari kita ungkapkan kesukacitaan kita karena kita telah diampuni oleh Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan
firman Tuhan. Sebelum kami bacakan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Tuhan, adapun yang akan disampaikan supaya menjadi berkat buat kami semua, buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia Bapak Ibu adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah setahun lebih kita bersama-sama sedang menghadapi cobaan berat, yaitu adanya virus corona yang sampai saat ini belum segera sirna. Nah, tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, virus corona ini sudah mengguncang berbagai macam sendi kehidupan kita,
termasuk juga mengguncang sendi perekonomian. Corona banyak membuat orang kehilangan pekerjaan, kehilangan sebagian pendapatan, dan juga mengalami kekurangan. Nah, tentunya Bapak Ibu, sedikit banyak dampak virus corona ini kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang kalau kita perhatikan bagaimana realisasi persembahan kita di tengah pandemi ini menurun drastis. Nah, dalam kondisi yang demikian Bapak Ibu, di tengah pandemi corona yang belum sirna ini, mungkin ada yang bertanya, dikala banyak warga yang kesulitan ekonomi, mungkin untuk makan aja susah, kenapa sejauh ini persembahan itu masih diadakan? Apakah tidak sebaiknya persembahan itu ditiadakan saja? Atau paling tidak unduh-unduh ditiadakan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai persembahan, memberikan persembahan ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan zaman Kain dan Habil, hal itu sudah terjadi. Jadi berkaitan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama, termasuk juga di zaman Perjanjian Baru. Nah, terkadang orang memahami persembahan itu adalah wujud ungkapan syukur. Betul. Tetapi sejatinya kalau didalami secara mendalam, persembahan itu bukan hanya wujud ungkapan syukur. Tetapi persembahan itu juga merupakan simbol dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Merupakan simbol kerinduan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita bersama-sama perhatikan di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, persembahan Bapak Ibu bukan hanya diberikan ketika saat kelimpahan, akan tetapi persembahan itu juga diberikan ketika mengalami kekurangan, mengalami krisis. Masa iya? Ada beberapa kisah pemberian persembahan kepada Tuhan di tengah krisis dan kekurangan. Yang pertama, panjenengan ingat Abraham. Bagaimana Abraham ini tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya yang sudah lama dinantikannya. Abraham memberikan anaknya sebagai persembahan di tengah krisis. Yang kedua, kisah janda miskin di Sarfat. Itu bisa kita perhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Bagaimana di tengah kekurangannya janda Sarfat mampu melakukan perintah Tuhan untuk memberikan apa yang dia miliki kepada Elia. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Bagaimana janda miskin memberikan seluruh apa yang dimilikinya untuk persembahan. Sekalipun itu cuma 2 peser, tapi itulah yang saat itu dimiliki oleh janda miskin dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Yang keempat, itu kisah warga jemaat Makedonia yang disampaikan Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Keempat kisah tersebut ditulis dari zaman yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula. Namun, keempat kisah itu sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan di tengah kekurangannya, di tengah kondisinya yang sedang krisis. Nah, kedati demikian, sekalipun demikian, mereka mampu memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang menjadi kekurangan mereka. Itu diberikan sebagai ungkapan syukur. Itu dilakukan sebagai bentuk kerinduan, sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, apa yang membuat mereka mampu melakukan seperti itu? Nah, mari kita perhatikan bacaan kita, di mana dalam bacaan kita diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan berbagai macam latar belakang sosial dan status di tepi danau. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, sebuah analogi, seperti benih yang ditanam di malam hari, ditinggal tidur dan manusia tidak tahu proses pertumbuhannya. Perikop yang pertama. Perikop yang kedua, Tuhan Yesus memberikan sebuah analogi dengan biji sesawi, yang merupakan biji yang paling kecil, akan tetapi ketika tumbuh, biji itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Nah, sejatinya Bapak Ibu, melalui analogi perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus dalam pengajarannya, sebetulnya di situ berarti ketika manusia tidak mengetahui proses pertumbuhan, jadi siapa yang berkarya menumbuhkan benih itu? Dan diceritakan ketika manusia tidur, manusia tidak tahu proses pertumbuhannya. Nah, siapa yang memproses pertumbuhan itu? Nah, tentunya itu semua Tuhan yang berkarya. Itu semua tentunya Tuhan yang bekerja. Disinilah nyata bahwa di tengah ketidaktahuan manusia, di tengah keterbatasan manusia, Tuhan berkarya. Tuhan memproses pertumbuhan itu. Dari biji tumbuh menjadi tunas, tumbuh menjadi tumbuhan, bahkan biji yang kecil bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Kalau bukan Tuhan yang berkarya, siapa lagi? Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau saya renungkan, kita bisa melihat bahwa di balik keterbatasan manusia, di balik kekurangan manusia, Allah di sana juga berkarya. Nah, kalau saya renungkan bahwa Abraham, janda Sarfat, janda miskin, dan warga jemaat Makedonia mampu memberikan persembahan yang baik di tengah kondisinya yang krisis, di tengah kondisi mereka yang kurang, mereka memiliki penghayatan, keyakinan bahwa di balik kekurangan itu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan. Tuhan pasti akan berkarya. Tuhan pasti akan menolong mereka, menunjukkan mujizat mereka. Tanpa keyakinan itu tentu mereka tidak akan mampu tega memberikan apa yang saat itu berharga.
Kalau bukan keyakinan Abraham kepada Tuhan, iman Abraham kepada Tuhan, Abraham tidak mungkin akan mempersembahkan Iskak. Kalau janda Sarfat itu tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, tidak mungkin apa yang dimiliki itu diberikan kepada Elia. Demikian juga janda miskin dan orang-orang di Makedonia. Nah, artinya Bapak Ibu, mereka mampu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itu dengan menggunakan imannya, penghayatannya, keyakinannya bahwa Tuhan pun pasti akan berkarya di balik kekurangan yang ada. Dan nyatanya apa yang terjadi? Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka dipuji oleh Tuhan dari apa yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat seseorang memiliki uang ratusan miliar, mungkin itu adalah hal yang mudah memberikan 1 miliar untuk persembahan. Jadi nggak heran jika kemudian dia menyumbangkan 1 miliar untuk yatim piatu, untuk gereja ataupun yayasan ketika uangnya ratusan miliar. Semua orang bisa melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang. Mampu orang memberikan sesuatu dengan jumlah yang besar ketika mereka berlebih. Dan ketika melakukan itu mereka tidak perlu iman. Cukup alasan yang nyata, alasan yang tepat. Itu mudah dilakukan. Tetapi untuk memberi dalam kekurangan, Bapak Ibu, disitulah seseorang membutuhkan iman. Membutuhkan keyakinan akan karya Tuhan. Nah, memberikan persembahan memang sudah menjadi tradisi, sudah dilakukan sejak lama. Akan tetapi Bapak Ibu, yang lebih penting adalah memahami persembahan itu bukan hanya sebagai wujud syukur, tetapi persembahan itu juga merupakan sebuah bentuk ketaatan, kesetiaan, hormat kita kepada Tuhan. Nah, sehingga persembahan itu yang benar bukan masalah jumlah, tetapi motivasi di balik semuanya. Artinya, sekalipun persembahan itu sedikit, namun itu diiringi dengan rasa hormat, diiringi dengan rasa syukur, diiringi dengan kesetiaan, kerinduan kepada Tuhan. Tentu persembahan itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi jika sebaliknya, sekalipun persembahan itu jumlahnya banyak, maka persembahan tersebut tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada motivasi yang jelas. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah krisis yang terjadi saat ini, mungkin kondisi keuangan kita saat ini tidaklah stabil. Atau mungkin kita sedang kekurangan. Dan memang tidak mudah untuk memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Nah, buat makan aja susah, apalagi buat persembahan. Toh rasa syukur, hormat, kerinduan dan ketaatan kita kepada Tuhan bukan hanya lewat persembahan saja.
Nah, dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, lantas apakah kita tidak perlu memberikan persembahan sementara waktu selama masa krisis ini? Nah, jawabannya adalah ya semua tergantung dari keyakinan kita. Tergantung dari iman kita kepada Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa bagi yang tidak bisa memberikan persembahan, jikalau memang betul-betul tidak bisa memberikan persembahan karena memang tidak ada, apakah salah? Ya tidak. Tidak apa-apa saya bilang. Tentu Tuhan tahu keberadaan kita. Jujur terbuka itu lebih baik daripada mengada-ngadakan dengan meminjam tetangga. Karena merasa sungkan, malu. Wong unduh-unduh kok gak nggawa persembahan, gak persembahan. Lah tak utang tonggoku. Yo isin aku lek gak persembahan. Nah, ketika seperti itu Bapak Ibu itu tidak akan menjadi berkat. Karena memberikan persembahan dasarnya malu atau sungkan. Ketika memang tidak ada, terbuka saja kepada Tuhan. Tidak usah malu. Nah, bagi yang bisa memberikan persembahan, berikan persembahan sesuai dengan iman, pengalaman panjenengan pribadi-pribadi dengan Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan rasa syukur. Lakukan itu semua dengan rasa hormat, kerinduan, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan karena terpaksa. Kalau terpaksa, itu berarti bukan merupakan rasa syukur. Bukan merupakan rasa hormat, kerinduan, dan ketaatan kepada Tuhan. Dan itu tidak akan menjadi berkat. Yang ketiga, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan dengan iman yang dewasa di hadapan Tuhan. Artinya, berikanlah persembahan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena persembahan adalah komitmen kita dengan Tuhan. Bukan urusan panjenengan dengan gereja. Bukan urusan panjenengan dengan majelis jemaat. Bukan urusan panjenengan dengan pendeta. Tapi persembahan itu kita berikan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bukan dengan siapa-siapa. Karena apa? Karena yang memberikan penilaian itu adalah Tuhan sendiri. Nah, artinya Bapak Ibu, pada saat ini saya mengajak panjenengan semua, mari di perayaan unduh-unduh tahun 2021 ini kita lakukan, kita berikan menggunakan iman, keyakinan, dan pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita mampu merasakan bagaimana Tuhan berkarya di balik setiap keadaan kita, termasuk di tengah krisis yang kita hadapi di saat pandemi ini. Selamat merayakan unduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Namun sebelumnya kita dasari dari Kitab Mazmur pasal 107 ayat 21 sampai 22, demikian bunyinya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita serahkan persembahan kita, termasuk persembahan natura, unduh-unduh yang pertama tahun 2021, dengan kita iringi menyanyikan KPJ 163 bait 1 sampai selesainya persembahan. Kawula bombong Gusti, darbe Allah katipatuko, sestu kawula bombong, krono lelabetan patuko, kawula tan ketuki, uwal saking patuko. Sepatuko milu jengken, mengku pengajeng-ajeng. Mangkyo kula aturken ingkang kawula gadahi, nadyan tan timbang klayan berkah ingkang patuko paringken, nanging kula sumadya ngaturken kalayan legowo, jer punika sadaya damel rena patuko. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur, di mana sungguh kami merasakan bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kami beribadah saat ini. Engkau telah menyapa, Engkau telah berfirman, Engkau juga telah menyertai perayaan unduh-unduh kami sampai detik ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kesukacitaan ini boleh senantiasa terus kami rasakan di dalam kami menapaki kehidupan. Juga firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, kiranya boleh kami lakukan di dalam setiap kami menapaki kehidupan, sehingga kami bisa memberikan segala sesuatunya sesuai dengan iman, keyakinan, dan penghayatan kami akan Engkau. Nah, pada saat ini ya Bapak, perkenankan kami berdoa bagi jemaat-Mu.
Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, dalam lingkup jemaat, majelis daerah, ataupun majelis agung, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati setiap para pelayan, supaya semuanya bisa menata layani jemaat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Berikan hikmat dan bijaksanaan agar mampu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Supaya kami semua bisa membuat nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona, baik tenaga medis, satgas, dan berbagai macam upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkati agar virus corona ini dapat segera sirna dari negeri kami, supaya kami bisa beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, termasuk juga beribadah seperti sedia kala. Lalu Pak, kami berdoa bagi pasien COVID dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk terus menguatkan. Tuhan berkarya di balik segala keterbatasannya, supaya mereka pun juga merasakan bagaimana karya-Mu di tengah kondisi keprihatinan yang mereka alami. Lalu Pak, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya di Jemaat Trosobo ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia. Biarlah segala sesuatunya Tuhan sendiri yang memberkati setiap aktivitas kehidupan mereka. Tuhan senantiasa berkenan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan, semangat agar mereka tetap senantiasa takut akan Engkau. Demikian juga anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang sedang menghadapi ujian atau sedang mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan tuntun agar anak-anak kami ini bisa menjadi anak yang baik, yang kami banggakan dan meneruskan tongkat estafet pelayanan di GKJ Trosobo ini. Demikian juga para orang tua yang bertugas bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami. Juga kami serahkan, kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas agar itu semua bisa menjadi sarana berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Juga para lansia yang kondisinya semakin renta, melemah kondisi fisiknya, kiranya Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap memberikan semangat agar mereka senantiasa bisa menjadi teladan yang hidup bagi kami semuanya. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia di tengah kondisi yang ada. Tuhan, bangsa ini adalah bangsa milik-Mu. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk itu berkatilah para pemimpin kami agar bisa menata layani bangsa ini dengan baik. Sehingga bangsa ini senantiasa damai dan sejahtera, jauh dari roh-roh pemecah, roh-roh kegelapan yang ingin menguasai negeri ini. Biarlah ya Bapa, oleh karena kasih dan karya-Mu, bangsa dan negara kami ini senantiasa sejahtera. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, sebagai wujud syukur kami, sebagai wujud hormat kami, kesetiaan kami kepada-Mu. Yang tentu ini tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan. Inilah ungkapan iman kami melalui persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati agar ini berguna bagi sarana untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu GKJ Trosobo ini. Dan juga tayan-tayan yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan urapi agar di lain waktu kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Dan juga kami serahkan prosesi lelangan unduh-unduh pada saat ini.
Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kelancaran dalam setiap prosesnya, agar unduh-unduh ini mampu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GKJW Trosobo ini. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Ada banyak doa yang belum kami aturkan, akan tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu, dan biarlah segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Doa dan permohonan kami ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Sang Kristus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama undur dari peribadatan kita. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Dan senantiasa mengingat Tuhan menghendaki kita agar kita melakukan segala sesuatu dengan iman dan mata yang tertuju pada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari PKJ 285. Kita nyanyikan bait yang pertama, Bila Badai Hidup Menerpamu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan
kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan marilah kita terima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, menuntun jemaat sekalian di dalam menapaki kehidupan, agar mampu melakukan segala sesuatu dengan iman dan mata yang tertuju pada Tuhan. Amin. Kepadamu puji-pujian, madad syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah minggu dan di dalamnya kita rayakan unduh-unduh, bahkan kita sudah merasakan begitu luar biasa. Walaupun di dalam musim pandemi ini, persembahan unduh-unduh masih tetap semangat. Dan Bapak Ibu bisa melihat beberapa natura yang ada. Untuk itu perlu menjadi saluran berkat bagi GKJW Trosobo. Demikian Bapak Ibu ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan terus jaga kesehatan, semangat, dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara warga GKJW Jemaat Trosobo, salam patunggilan. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang sangat berdampak di dalam segala aspek kehidupan, tetapi kita saat ini telah bersyukur di hadapan Tuhan atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga saat ini kita dapat melaksanakan ibadah Hari Raya Unduh-unduh yang pertama
atau Hari Raya Persembahan di tahun 2021 saat ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yudi Heri Stiono SSI yang telah melayani ibadah Hari Raya Persembahan saat ini. Demikian juga kepada rekan-rekan panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita semuanya, sehingga saat ini kita boleh melaksanakan Hari Raya Persembahan Undo-Undo yang pertama di tahun 2021 saat ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara kekasih Tuhan, di dalam kita menghayati akan kemurahan dan kasih Tuhan, maka di dalam ibadah saat ini, mari kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan melalui di dalam kita melaksanakan ibadah Hari Raya Undo-Undo saat ini dengan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Sang Kepala Gereja memberkati kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.